terjebak cinta masa kecil, didorong ke ranjang bos Beijing, tapi malah menjadi cacat. Saya baru saja hendak melompat dari jendela untuk melarikan diri, tiba-tiba muncul serangkaian komentar di depan mata. Lari cepat, lompati, ayo. Tokoh antagonis wanita patah kaki. Tokoh utama wanita kemudian akan menggantikannya. Aktifkan mode manja super manis. Paman ini meskipun kuno tapi sangat dermawan. Setiap bulan memberi istri 5 juta NDT uang jajan. Lebih sayang istri daripada telur ayam. Haha, ada juga adegan awal dengan kursi roda. Tokoh wanita duduk sendiri sambil menyendok sup. Paman tua dengan wajah dingin malah jadi merah padam. Nanti setelah kakinya sembuh, jadi lebih intens lagi. Ini adalah tipe menikah dulu cinta kemudian. Sangat menyenangkan. Tidak ada yang tahu. Setelah melihat beberapa komentar, mata saya bersinar terang. NDT 5 juta, ya? Kemudian saya diam-diam menarik kaki saya dari jendela. Uang tidak terlalu penting. Yang penting adalah saya suka tinggal sendiri. Ngemil sampai tulang, tidak meninggalkan apa-apa, Pak Tua yang kaya raya. Ini benar-benar durian yang lezat. Ksi. Angin dingin menyapu saat aku duduk di tepi jendela. Melihat ke bawah dari lantai 18, aku berkeringat dingin. 3 hari yang lalu, aku adalah Tianjin dari Nahoten. Ditemukan bukan anak kandung. Bami langsung menikahkan aku untuk Lien Hon. Bahkan teman masa kecil juga menipuku. Tiu An menikah dengan pamanmu. Dia tidak akan hidup lebih dari 30 tahun. Nanti harta akan menjadi milik kita. Terikat dan didorong ke kamar pengantin. Saya baru saja berniat untuk melarikan diri. Tiba-tiba muncul serangkaian komentar. Tokoh wanita jahat melompat dari gedung dan menjadi cacat. Akhirnya tokoh utama bisa tampil di panggung. 4 peringatan uang jajan 5 juta per bulan. Meskipun harus belajar perempuan tapi tetap bebas beli tas. Pintu lemari sedikit terbuka. Di dalamnya adalah tokoh utama wanita Lem Loang sedang bersembunyi. Menunggu aku melompat turun menggantikan pengantin. Tanganku menempel di jendela sedikit gemetar. Lompat dari lantai 18. Bukan menjadi cacat. Bahkan hancur menjadi serpihan daging. Suara roda menggelinding di atas karpet wall berhenti tepat di belakang. Aroma kemenyan bercampur bau cemara salju memenuhi sekitar. Aku berusaha menunduk sambil bermain dengan tasbih Buddha. Pergelangan tangannya di bawah lampu terlihat putih, pucat sampai dingin. Penampilan yang menahan nafsu. Aku cacat. Menikah denganku memang sungguh tidak adil untukmu. Kalau mau batal tunangan, kalau tidak batal, aku akan berputar dengan sangat kuat. Tali baju sutra tipis meluncur turun memperlihatkan tulang selangka yang putih mulus. Aku mengatupkan bibir dengan kesal, membuka mulut. Tempat ini terlalu tinggi. Aku takut. Sayang, bisakah kamu menggendong aku turun? Komentar terhenti sejenak. Setelah itu gila meluap di layar. Tunggu, apa ini? Kenapa dia tidak menari lagi? Pemeran pendukung tidak mau turun ke lapangan. Pemeran utama masih seperti apa ya? Perempuan kecil itu berani merebut pria dari pemeran utama. Gila, pemeran pendukung jahat sudah bangkit. Biarkan saja, ayo bertarung, ayo bertarung. Saya suka melihat adegan perebutan pria. Aku cuek dengan komentar-komentar yang berteriak. Hanya mengulurkan tangan untuk memeluk. Sejenak terkejut dan berhenti tanpa sadar. Mendorong kursi roda sedikit ke depan. Lalu seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menggenggam erat selimut bulu di pangkuan. Suara agak rendah. Maaf, mungkin aku tidak bisa menggendongmu. Ayo sini sebentar. Aku menarik kakiku dari jendela. Melompat turun lalu masuk ke dalam pelukan dia. Pahaku keras banget, keras banget. Aku duduk dan merasa agak tidak nyaman. Kakinya terlalu kaku. Aku mengerutkan bibir mengeluh tidak nyaman. Memutar-mutar pinggul. Jangan bergerak. Tangan besar memegang erat pinggangku. Suara pria tua dengan nada rendah dan kasar menyimpan bahaya. Sulit dikenali. Maksudku kakinya terlalu kaku. Komentar berikutnya hanya berupa titik-titik. Komentar paling menonjol pertama mengatakan,
Apa-apaan ini? Peran wanita pendukung. Bisakah dia bicara langsung tanpa berhenti? Komentar menonjol kedua mengatakan, saya perlu waktu untuk pergi ke kuil membersihkan diri. Mungkin karena hati saya terlalu jahat. Saya diam dan patuh, hanya memeluk erat lehernya. Manja minta diangkat ke tempat tidur. Roda berjalan perlahan melintasi karpet. Saat melewati lemari pakaian, saya santai mengangkat kaki dan menendang pintu tutup. Mengabaikan komentar yang berteriak keras. Apa maksudnya antagonis jahat? 5 juta sebulan. Kalian sanggup habiskan nggak? Tokoh utama wanita ini tetap aku yang jalani. Aku berlutut duduk di atas selimut pernikahan dari sutra. Matanya besar kira-kira. Matanya kecil dengan pria yang duduk di kursi roda di depan. Ceti tersedak batuk pelan. Memecah keheningan sebelumnya. Baiklah, aku ke kamar sebelah untuk tidur ya. Kim ingin melarikan diri. Saya melotot, segera mengulurkan kaki untuk mengambil roda dorongnya. Jangan pergi. Lalu saya segera mengeluarkan ponsel. Seperti pemula yang baru masuk. Gila-gilaan mencari panduan untuk pemula. Malam pertama, apa yang harus dilakukan ya? 108 posisi, sampai wajah saya memerah. Saya memilih dengan hati-hati. Gaya tradisional. Tidak boleh kaku. Jangan berdiri dengan cara yang tidak nyaman. Dia tidak bisa berdiri. Saya memegang telepon. Gelisah sampai menggaruk kepala. Komentar-komentar malah lebih terburu-buru daripada saya. Di era ini masih ada orang yang tidak tahu cara mencari film. Saya benar-benar ingin melempar seluruh koleksi 100 gigabita di hard drive saya ke wajah wanita pendukung itu. Selalu, wanita pendukung kecilnya terlalu imut. Jelas saya adalah penggemar setia wanita utama. Saya sudah sangat terburu-buru. Apalagi yang harus dilihat dalam panduan. Dorong dia jatuh lalu duduk di atasnya. Begini ya. Saya mengendarai pinggangnya dan menarik sabuknya. Berusaha miringkan kepala. Terengah-engah. Telinga memerah. Tampak seperti seorang pemuda naif yang dibuli. Tapi tidak bisa melawan. Di dalam hati saya muncul pikiran aneh. Ben mencolek dadanya. Sayang, kamu kan masih perjaka, kan? Rumah mereka kaya, airnya sampai tumpah ke dinding. Meskipun waktu itu hatinya terluka, pasti masih banyak orang yang siap untuk mendekat. Waktu itu suaranya berat, suaranya agak serak. Pertama kali harus menyisihkan untuk istri. Reaksi ini sangat menggemaskan. Aku sengaja cari masalah. Pertama kali memberi istri, jadi kali 2 kali 3 adalah memberi orang lain ya. Tidak, semua adalah milikmu. Aku duduk dengan tangan bersandar. Tatapan serius. Keluargaku memiliki aturan. Jika berkhianat, seluruh harta akan dialihkan tanpa syarat. Kepada istri saya, aku menghitung jari di dalam hati. Terkejut. Sayang, bagaimana kalau kamu coba berselingkuh? Mulut lebih cepat dari otak. Melihat wajah suram Chua Ceti giat, saya buru-buru menutup mulut. Maksudmu adalah kamu percaya sepenuhnya bahwa aku tidak akan mengkhianatimu. Aku menekuk tubuh dan wajahku memerah. Memang langit tidak adil padanya. Meskipun cacat, tapi tidak sama sekali tidak berguna. Aku diam-diam melirik ke bawah. Belum sempat melihat dengan jelas. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam lemari. Tokoh utama sudah sadar dan akan menghadapi tokoh pendukung. Terlalu dramatis. Boleh dibilang sedikit konyol, atau kita semua tetap di satu tempat saja. Itu suara apa? Tidak ada apa-apa. Saya berusaha menahan diri dan berbaring di tempat tidur. Tutupi matanya, lalu kaki telanjang melangkah ke karpet. Menarik kursi untuk menghalangi lemari pakaian. Aku boros sekali. Jadi 5 juta ini tidak bisa dibagi dengan ai lain. Perutku tetap diam tak bergerak. Baru saat aku naik ke tempat tidur, dia mulai bersuara. Nada suaranya jelas agak kaku. Ini kaos kaki kamu, ya, bukan Sao. Aku malah melilitkan kaos kaki hitam yang baru saja dilepas di matamu. Maaf. Aku akan segera melepasnya. Tidak perlu. Jika kamu suka biarkan saja. Di bawah cahaya redup,
Pria itu sedikit menengadah. Lehernya perlahan bergerak naik turun. Kulit putih pucat dengan garis kaus kaki hitam. Membentuk kontras yang jelas. Tampak menarik dengan cara yang aneh. Saya menelan air liur dan diam-diam memutuskan. Uang yang saya inginkan. Orang yang ingin saya peras habis-habisan. Tidak boleh memberi sedikit pun kepada tokoh utama wanita. Pinggangnya patah. Tidak ada yang memberitahu saya. Duduk di atas malah menguras tenaga seperti ini. Aku berbaring di tempat tidur sepanjang hari baru mau merangkak bangun. Melihat sekeliling lemari pakaian lem tidak terlihat lagi. Di lantai bawah, Kotoi Ruot sedang mengurus dokumen di ruang tamu. Aku mengenakan sandal malas merangkak ke pelukannya. Suara itu, pinggangku terlalu sakit. Kotoi Ruot tidak berkata apa-apa. Hanya diam-diam mengusap tangan saya dengan lembut. Tempat ini juga kemarin kamu terlalu kuat. Saya menarik tanganmu dan meletakkannya di perut bawah. Jari-jari yang ramping bergetar lembut. Berusaha mengatur kembali bingkai kacamata berwarna emas. Di wajahnya jarang sekali muncul rona merah. Ketika pelayan membawa kartu hitam dan sebuah majalah wanita, saya hampir tersedak susu. Maksudmu aku harus menghafal ini setiap hari? Benar, Nyonya. Salah satu kata, potong 100.000 NDT. Dulu, jari memutar tasbih Buddha di tangan. Dengan tenang menambahkan, tunggu, jangan begitu. Negara kita sudah berdiri berapa tahun? Kenapa masih ada sisa-sisa feodalisme seperti kamu? Saya baru saja mengumpat dalam hati. Telepon berdering. Akun saya menerima 5 juta. Saya langsung memukulkan buku emas itu ke meja. Suami, ajarkan aku tentang 3 tongs, 4 kebajikan, atau apapun itu. Berkali-kali, jangan karena aku adalah bunga yang lembut lalu kamu menaruh hati. Bukan berarti aku tidak punya keberanian. Tapi dia memberikan terlalu banyak uang. Saya tidak percaya seorang wanita modern berpendidikan seperti saya tidak bisa mengatasi seorang pria kuno. Saya marah dan membuka buku. Baru saja melihat halaman pertama, saya langsung terdiam. Hal pertama tentang wanita. Setiap bulan, Nyonya harus menghabiskan minimal 10 juta NDT. Jika tidak cukup, kekurangannya akan dipotong bulan berikutnya. Perempuan hal kedua, aksesori saat keluar. Tidak boleh bernilai di bawah 1 juta. Perempuan hal ketiga, makanan setiap hari harus diangkut dengan helikopter. Khusus untukku, langit sudah bergetar. Setelah mendengar, telingaku sudah hamil sebelum perutku. Komentar langsung meledak. Iri sampai gila tambah banyak. Orang kaya seperti saya, apakah dunia akan hancur? Saya kesal sampai berguling di tempat tidur. Tapi kabel charger tidak cukup panjang jadi berguling lagi. Orang-orang kaya, kalian bisa pindah ke planet lain. Hidup tidak. Sungguh menyebalkan. Saya sangat marah langsung pesan secangkir kopi harga asli. Hei, saudari di sana, jangan terburu-buru. Kalau tidak minum kopi, hidup bagaimana? Saya membolak-balik sampul buku. Memastikan saya tidak salah baca. Ini pasti wanita, bukan hayalan. Sebelum kelelahan seorang pegawai kantor. Kenapa rasanya seperti sedang bermimpi? Setiap hari tepat jam 10 pagi. Pelayan rumah dengan serius muncul membawa mesin pos, daftar tas, perhiasan baru, dengan sungguh-sungguh seperti hendak menghadap raja. Nyonya, hari ini harus menyelesaikan batas konsumsi 500.000 NDT. Saya sedang menggigit sikat gigi, sambil menahan tas kitra buaya ini. Tidak boleh. Tiba-tiba Kotoi, yang sedang di antara tumpukan dokumen, mengangkat kepala. Minggu lalu aku baru saja membeli yang warna sama. Melanggar aturan ketiga dalam sekolah hemat wanita. Aku mendorong ke anting berlian terbaru. Ini cocok dengan haute couture yang kamu pakai kemarin. Komentarnya meledak. Apa-apaan ini hemat-hemat. Harus beli perhiasan yang serasi begitu. Aku tahu persis warna tas yang dia beli. Masa setiap malam si kecil itu duduk menyortir tagihan belanja si wanita pendamping. Kenapa? Rekening kontribusi untuk pemeliharaan terdengar seperti sesuatu yang tak tergantikan. Setiap pagi saat membuka mata,
Hal pertama yang saya lakukan adalah tidak menghabiskan uang. Menggesek kartu sampai tangan sakit. Saya berbaring santai di sofa kulit asli. Menggunakan kuku bertatahkan berlian menusuk paha sambil berusaha menarik napas. Masih ada 300.000 NDT dalam batas bulanan ini. Orang itu benar-benar tidak tahan lagi lalu jatuh. Pulpen emas dalam tangan Ceti birut lai dot ngot. Mek den teham fao gie. Teh lem nung mot lenci met 50.000 NDT. Ci 50.000. Toilan mot fong fao long an. Moido cetin luot kua mot cut ce hong dang trut lensu. Ngu denai ti sao. Ban ekselan ge dan huong dot nin ngieng. Aku berteriak lalu jatuh ke pelukanmu. Ceti mencoba melepaskan biji yang melingkari pergelangan kakiku. Tatapan di balik kacamata gelap menjadi lebih dalam. Kamu berdekatan tanpa biaya, sesuai sepatu. Hanya dalam satu malam aku sudah melebihi batas pengeluaran. Air di kamar mandi baru saja berhenti mengalir. Ceti mencium lembut pipiku dan dengan lembut menenangkanku. Minggu depan boleh ikut pesta amal bersamamu tidak? Saya mengantuk. Mata berkedip mendengar suara transfer langsung. Langsung mengangguk. Hujan belum lama. Komentar-komentar kembali membanjiri layar dengan gila. Akhirnya ada alur baru. Tokoh utama wanita dan anak kecil minum minuman beralkohol berisi obat. Terkunci dalam satu ruangan. Api dekat jerami lama-lama juga menyala. Perasaan meluap-luap. Peran wanita pendukung hanya bisa di pinggir dan menangis hahaha. Pesta malam ini membosankan banget. Semua orang memakai senyum palsu. Saat sedang ngobrol santai, aku diam-diam melarikan diri ke sudut tersembunyi. Aku menyelinap keluar. Seorang bayangan jatuh di depanku, menutupi seluruh cahaya lampu. Itu adalah Cheyenne, sahabat masa kecil sekaligus mantan tunanganku. Tidak. Sekarang, sesuai dengan posisinya, dia harus memanggil saya, Tante. Dia melihat saya dengan mata merah. Begitu membuka mulut, suaranya penuh dengan sesak. Tiuan, selama waktu ini kamu sudah menderita. Saya memegang makarun dengan tangan kiri dan kue manis dengan tangan kanan. Maksudmu gesek kartu sao? Mengunyah. Memang agak melelahkan. Mengunyah. Kalau tidak habis harus bayar dengan tubuh. Senang memang senang tapi pinggang ini hampir patah. Lihat aku makan sampai remah-remah bertebaran di mulut. BFC Aigiang Yeu Cheyenne memegang wajah hampir menangis. Mereka memperlakukanmu dengan kejam seperti ini kok. Bahkan nasi pun tidak diberi sampai kenyang. Bukan karena itu. Sarang burung fi ikan makan terlalu banyak jadi enek. Aku hanya ingin ganti selera ke makanan cepat saji saja. Nona Yen menggelengkan kepala sama sekali tidak mendengarkan kata-kataku. Iya, Tiuan, jangan takut. Dia menggenggam erat bahuku. Letakkan ini di ruang kerja paman kecil. Asal dia jatuh, dia akan membawamu pergi. Saat itu kita bisa bersama selamanya. Ruang kerja, tapi Koh Zai tidak pernah bekerja di sana. Dia hanya masuk untuk menghakimi saya. Saya menggenggam pena perekam di telapak tangan. Tatapan saya ke arah Koh Yen semakin rumit. Kenapa saya tidak menyadari sebelumnya? Dia punya hobi yang aneh seperti itu. Suka mendengarkan suara di ranjang. Film dari paman dan bibi saya selalu. Melihat saya tidak menjawab Bu Yen. Dia kira saya masih ragu. Menggigit gigi dan menurunkan suara. Asal kamu mau membantu aku. Setiap bulan aku akan memberimu 500 NDT uang jajan. Bisa beli apa saja. Berapa sih? Aku sampai kupingku panas. Kira-kira aku salah dengar. Pasti tidak kurang satu angka nol kan? Ya, benar-benar pelit. Ya, hobi yang agak khusus sedikit juga tidak apa-apa. Kalau keponakan suka, biarkan saja keponakan yang melakukannya. Siapa bilang saya tampan dan baik hati? Bu Yen melihat saya dengan penuh harapan. Tiuan sangat mengandalkan kamu. Saya melambaikan tangan dengan kurang sabar. Saya tahu, cepatlah pergi. Malah mengganggu aku makan juga. Baru saja memasukkan sepotong kue ke mulut. Deretan komentar langsung membanjiri layar. Tokoh utama perempuan kena obat bius.
Salah jalan masuk ke ruang istirahat si kecil. Akhirnya adegan kursi roda play muncul. Ya, dalam prinsip, setelah kali ini kena obat bius, sikap si kecil terhadap tokoh utama perempuan baru berubah. Semoga wanita pengganti sedikit mengerti. Jangan mengganggu pasangan itu lagi. Tapi, sekarang wanita pengganti adalah istri resmi dari Tuan Besar. Tahu tidak? Belum pernah dengar bahwa orang yang tidak dicintai adalah orang ketiga? Wanita pengganti sekarang hanyalah alat untuk melampiaskan saja. Saya melihat sekeliling, memang tidak melihat orang yang sudah pergi. Menggigit macaron sekali lagi. Tapi kali ini rasanya sangat hambar. Lorong kosong, pintu ruang istirahat tertutup rapat. Sayangnya peredam suaranya kurang baik. Aku mendengar jelas suara perempuan manja di dalam. Kepala departemen, tolong ya. Aku tanpa sadar meraba ponsel di saku. Hatiku seperti jatuh ke dasar jurang. Cepat ambil foto sekarang. Bukankah kamu suka uangnya dia? Asal bisa mendapatkan bukti perselingkuhan, maka seluruh harta kekayaan besar keluarga itu akan menjadi milikmu. Suara kecil dalam kepalaku sedang marah dan menggerutu. Maaf ya, kamu, manusia, tidak bisa menyerah ratusan miliar demi suami. Aku menggigit gigi dan menyalakan kamera. Menendang pintu ruang istirahat. Menggunakan tenaga agak berlebihan. Pintu menghantam dinding dengan keras. Mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Lalu perlahan terpental kembali. Tapi pemandangan di depan mata tidak seperti yang saya bayangkan sama sekali. Kotoi tersentak erat di kursi roda. Kemeja hitam keriput di permukaan merah abnormal, memelihara tatapan kelesuan. Mantel renda meluncur ke bawah untuk bahu. Mulutnya diisi dengan kain. Dua tangan diikat ke belakang. Hanya bisa meronta di lantai seperti cacing. Pemandangan yang sekaligus absurd dan lucu. Kenapa tidak segera bawa dia pergi? CT mematikan telepon. Seketika beberapa pengawal masuk, menggotong lem keluar. Saat melewati, aku sekalian melemparkan selimut untuknya. Tambahkan satu kalimat untuk dibawa ke rumah sakit. Ruangan kembali tenang. Tidak ada yang bisa diambil. Juga tidak ada 100 miliar. Tapi suasana hati tidak seperti yang saya pikirkan. Sayang, biarkan aku membantumu ya. Jangan sentuh saya, kotor. Berusaha keras untuk menolak menyentuh saya. Suara yang dingin belum pernah ada sebelumnya. Tokoh wanita utama memang memiliki daya tarik. Meskipun belum tidur bersama, tapi pertemuan pertama sudah membuat sang raja terkesan. Dan mulai menjaga kesucian diri. Bahkan tidak menyentuh tokoh wanita pendukung. Tokoh wanita pendukung yang jahat. Lepaskan saja. Tokoh utama dan si kecil adalah pasangan yang ditakdirkan. Meskipun dia melakukan trik apapun, itu sia-sia. Jadi saya merasa malu dan menarik tangan saya kembali. Tertegun berdiri diam melihat pelayan mendorong dia keluar dari ruangan. Dokter keluarga menyuntikkan obat penenang untuk dia. Dosisnya tidak banyak, hanya bisa mengurangi gejala. Suara air di kamar mandi masih mengalir tanpa henti. Dia sudah di dalam sana lebih dari 1 jam tidak membiarkan siapapun masuk. Dia adalah orang yang sangat menjaga harga diri. Hal-hal yang bisa dia lakukan sendiri seperti mandi. Sama sekali tidak akan membiarkan orang lain membantu. Tiba-tiba suara kaca pecah terdengar. Jantungku berdegup kencang. Segera ketuk pintu. Kamu tidak apa-apa kan? Jatuh ya? Berusaha untuk menarik. Aku sudah mencuci tangan berkali-kali. Sudah tidak kotor lagi. Bolehkah aku masuk? Suara air berhenti. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Dia berusaha keras mendorong kursi roda keluar. Kulit yang terlihat di luar digosoknya sampai merah menyala. Rambut hitam basah terjatuh ke dahinya. Dia mengangkat kepala dan menatapku. Matanya tiba-tiba merah. Sayang. Dia memelukku erat dan menyembunyikan kepala di pinggangku. Suara penuh kesedihan. Istri itu memegang kursi rodanya erat. Dia tidak bisa pergi. Dia bahkan ingin mencium kamu. Kamu sangat kotor tapi sudah aku cuci bersih. Mencuci berkali-kali, sangat sering. Sayang, jangan tinggalkan aku ya. Aku mengusap rambutmu yang basah kuyup.
tersenyum sampai tidak bisa berhenti. Dalam hati aku adalah orang yang kuno. Dari tulang sumsum masih ada sedikit sifat patriarki. Dia percaya bahwa pria harus menjadi tiang keluarga. Tidak boleh menunjukkan, meskipun sedikit kelemahan di depan istrinya. Tetapi dia tidak tahu bahwa rasa tidak percaya diri justru adalah hadiah terbaik dari seorang pria. Tidak jelas apakah karena obat atau alkohol. Tapi sekarang dia terlihat seperti sedang mabuk. Pelukan tubuhku yang manja. Ini sama saja seperti seekor anjing samoyed. Sangat lucu sekali. Aku berusaha menahan tawa, lalu bertanya serius. Dia menyentuh bagian mana agar aku bisa mencium dia? Bolehkah aku? Dia berusaha ragu-ragu, mengangkat kepala dan menunjuk ke tulang selangka. Aku menunduk dan mencium bagian itu. Jari kamu bergerak ke jakun. Bibirku juga mengikuti, menempel. Telinga tipismu perlahan memerah. Napas mulai kacau. Kamu berkedip seolah mengerti suatu aturan. Di sini, di sini, di sini, dan di sini juga. Aku hampir mencium seluruh tubuhmu. Sampai bibirku hampir pecah. Akhirnya dia menarik sedikit celana tidur itu, yang sudah saya lipat menjadi kerutan. Saya menyipitkan mata dengan suara penuh bahaya. Dia bahkan menyentuh bagian ini juga ya. Menyadari bahwa aku telah bermain terlalu jauh. C3 giat x mui mot lat. Lap tse giai tih foi fang. Kong koan. Toi cham ti lungtung. Teh ne. Likmat sang cehak. Suara Theo refleks sedikit berkurang. Pertama, aku ingin kamu menyentuhnya. Sisa obat mulai bereaksi lagi. C3 kejang. Bersandar pada kursi roda. Matanya tertutup lapisan kabut tulang. Cahaya putih menyinari, membuatnya terlihat rapuh dan mudah diintimidasi. Melihatnya aku juga merasa terangsang. Juga tidak sepenuhnya tidak boleh. Matamu langsung bersinar terang. Tapi hari ini coba mainkan sesuatu yang baru. Suara borgol, mengunci kedua pergelangan tanganmu ke pegangan kursi roda. Aku menutup matamu dan masih menggunakan kaos kaki sutra yang kemarin. Kehilangan penglihatan. Indera lainnya menjadi jauh lebih tajam. Dia berusaha menelan air liur dengan tegang. Sayangku, saya mengangkat wajah dia, mencium sampai dia benar-benar terjebak dalam kekacauan. Sebuah permainan yang saya kendalikan secara resmi dimulai. Tidak tahu akhirnya siapa yang minum obat. Tapi pada akhirnya, orang yang memohon ampun pasti bukan saya. Hari berikutnya, besok jarang sekali melihat C.T. Ruot bangun terlambat. Aku sudah selesai membaca seluruh buku perempuan. Barulah kamu mau menyeret diri keluar dari kamar tidur. Selamat pagi suamiku tercinta. Aku melompat memeluk lehermu sambil tersenyum menyapa. C.T. Ruot agak terhenti sejenak. Jelas dia sedikit mundur. Kau melingkarkan tangan memeluk pinggangku. Aku ragu-ragu sebentar lalu menurunkan suara menjadi pelan. Sayang, lain kali bisa lebih lembut sedikit. Ya, sungguh aku tidak tahan. Kalau tidak tahan seperti itu, tidak boleh. Pria kalau tidak kuat, siapa yang mau? Manajer rumah berdiri di samping diam-diam pergi. Tak lama kemudian langsung memerintahkan dapur memasak sup ba dan merendam anggur tanduk rusa. Tegas membantu tuan rumah kami menjaga performa. Begitu terus selama seminggu. Wajah yang dulu tegang juga berubah. Tidak perlu lagi, benar-benar tidak perlu setetes pun. Sikapmu sangat tegas. Manajer rumah akhirnya dengan enggan mengizinkan mengganti menu. Kembali seperti biasa, aku meneguk sesendok bubur putih yang langka. Merasa perut hangat, tapi baru saja selesai membersihkan makanan. Pembantu di sebelah tidak mau pergi. Saya bingung. Mengangkat kepala langsung melihat wajah yang familiar. Apa kamu melakukan apa di sini? Lem Noan tidak menjawab. Hanya memerah wajah memandang C.T. Ruot yang duduk di depan. Tatapan penuh malu. Komentar langsung meledak. Pemeran utama wanita memang anak yang tahu membalas budi. Sadar di rumah sakit, langsung mencari jejak pemeran utama pria. Nyonya resmi sudah datang. Pemeran pendukung wanita cepat kemas barang dan pergi saja. Membalas budi dengan tubuh. Bagaimana bisa? Haha, cerita ini memang lama.
Tapi aku suka. Aku tidak menunjukkan ekspresi saat membaca semua komentar. Hantu itu bertahan seperti lich. Gaji pelayan keluargaku minimal juga N50.000. Aku serius meragukan. Ada orang yang mengaku berbuat baik untuk mencari pekerjaan. Kenapa begitu? Melihat aku dengan wajah datar, Gu Sichu tiba-tiba bertanya dengan penuh keraguan. Belum sempat menjawab, Lem Noan sudah menyela. Koce, cuaca sudah dingin. Minum sedikit sup rusa dan ginseng. Akan membantu menghangatkan tubuh. Suara dia manis sampai-sampai membuat saya merinding. Tidak perlu. Koce bahkan tidak mau melihatnya sedikit pun. Tapi ini sup yang saya masak sendiri dan didihkan selama 4 jam terus-menerus. Oh, kalau begitu kenapa Tuan Ko sebenarnya tidak ingat saya? Kenapa? Lem Noan terlihat sangat terluka. Matanya berkaca-kaca. Jarinya yang memegang mangkuk sup bergetar pelan. Koti mengangkat kacamata dengan santai. Maaf, saya buta wajah. Setelah berkata begitu, Lem Noan langsung menangis dan berlari pergi. Sebelum pergi, dia menatap saya dengan tajam. Saya tidak bilang apa-apa kan? Biarkan saja dia pergi sendiri. Itu juga baik. Tidak perlu repot-repot saya mencari alasan untuk mengusir. Tapi tokoh utama tetaplah tokoh utama. Menangis sepanjang sore. Besoknya kembali bekerja seolah tidak ada yang terjadi. Dia mengangkat dagu, berusaha terlihat tegar, dingin seperti seikat bunga teratai putih asli. Juga mudah dipahami, di zaman sekarang mencari pekerjaan. Gaji bulanan NDT 50.000 tidak mudah. Pengurus rumah tangga, seperti biasa, membawa katalog tas tangan, perhiasan terbaru, ratusan juta, cukup gesek seperti air. Lem Noan yang berdiri di samping akhirnya tidak bisa menahan diri. Nona Ten, semua uang yang kamu habiskan adalah hasil kerja keras, Teng. Bukan apa-apa lagi. Aku memandangmu seperti melihat orang bodoh. Aku adalah istri dia. Kalau tidak memakai uang suami, apa aku harus pakai uangmu? Lem tersedak kata-kata, wajahnya memerah. Pak Teng setiap hari bangun lebih awal dari ayam. Tidur lebih larut dari anjing. Sibuk sampai tidak sempat makan nasi. Bahkan sampai sakit mah. Jumlah uang ini semuanya dia yang hasilkan dengan susah payah. Dia seharian hanya tahu makan dan tidak duduk diam. Lagi pula boros dalam pengeluaran. Ten An, dia sama sekali tidak pantas dengan dia. Tidur lebih larut dari anjing. Jadi setiap malam jam 8. Ai adalah orang yang menarik saya ke tempat tidur. Padahal saya sudah hidup bersamanya lama. Kenapa saya belum pernah mendengar dia sakit mah ya? Ini dia yang mengarang sendiri. Berperan dari novel apa sih? Tapi melihat wajah Lem Noan yang marah, saya tidak membantah, hanya bertanya dengan rendah hati. Jadi menurut kamu, tipe orang seperti apa yang layak untuk dia? Tentunya seorang wanita yang lembut, yang tahu mencuci, memasak, dan mengurus rumah tangga. Hanya orang seperti itu yang layak berdiri di belakang. Ceteng menjadi pendukung yang kokoh baginya. Dia berkata, angkatlah kepalamu tinggi-tinggi, seperti sedang menggambarkan dirinya sendiri. Saya terbangun, tapi saya hanya tahu menghabiskan uang. Harus bagaimana ya, sayang? Mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Kamu tidak akan membenciku, kan? Aku merunduk ke pelukannya. Saat Duat pura-pura mengusap air mata. Lem Loang berdiri kaku di tempat. Wajah pucat. Saat Duat mencium lembut pipiku. Dengan lembut menghibur. Laki-laki bekerja keras agar istri bisa menghabiskan uangnya. Yang paling dia suka adalah melihatku menggesek kartu kredit. Tentang mencuci dan memasak. Dia mengangkat kepala dengan suara tiba-tiba dingin. Saya membayar pembantu agar lebih praktis. Bukan untuk mereka mengajari tuan rumah. Kalau kamu tidak mau melakukannya, masih banyak orang lain yang mau. Lem Loang menggigit bibir, matanya berkilau basah. Tapi kali ini tidak lari seperti sebelumnya. Wajahku agak terkejut. Kali ini tahan dengan baik ya. Kenapa? Sampai tengah malam aku bangun minum air. Melewati kamar pembantu. Tak sengaja melihat Lem Noan sedang bicara sendiri di depan cermin. Lem Noan,
Bagaimana kamu bisa menyerah dengan mudah? Jatuh di mana? Bangkit dari situ. Kamu pasti bisa. Semangat Lem Tiu Noan. Men, pidato motivasimu sukses ya. Tapi kenapa beberapa kalimat ini terdengar familiar ya? Mungkin sudah belajar dari pengalaman. Lem Loang akhirnya juga jadi patuh. Lebih patuh saat berhadapan denganku. Tapi malah semakin menunjukkan perhatian terhadap Ceti Ruot. Pagi-pagi menyiram bunga. Dia tanpa sengaja membasahi jas Ceti Duat. Matanya merah dan berusaha membantu dia mengganti pakaian sendiri. Sore di ruang baca, dia membawa kopi masuk dan terpeleset. Kemudian setengah cangkir tumpah tepat di tulang selangkanya. Tengah malam di koridor, dia membiarkan rambutnya basah. Memakai gaun tidur sutra tipis. Memeluk bantal duduk di depan pintu kamar tidur kami. Sambil menangis dan mengeluh bahwa dia mengalami mimpi buruk dan tidak bisa tidur. Setelah terganggu sekali lagi di malam hari, akhirnya perut yang lama juga marah. Kau menyesal meninggalkanku. Aku terengah-engah sambil menyalahkan. Di mana pelayan rumah tangga ini ditemukan oleh pengurus rumah? Abis minum alkohol lalu tumpah kopi ke tubuhku. Baju pun tak sempat ganti. Hingga tengah malam menangis keras. Itu sangat memengaruhi kehidupan rumah tangga kita. Aku simpan semua itu untuk mengenali cara bicaramu. Tidak mungkin, kamu benar-benar buta wajah ya. Ceti Ruot membantah. Aku hanya tidak ingat orang yang tidak penting saja. Jadi dia sudah berusaha selama ini. Ternyata dia bahkan tidak tahu seperti apa dia. Kenapa aku diam-diam menyalakan lilin untuk Lem Loang? Pesta keluarga-keluarga mereka C. Aku mengikuti Ceti Ruot pulang ke rumah leluhur. Manfaatkan waktu. Saat pergi ke kamar mandi, saya dicegat oleh Koyen Han Lang. Dia nin saya Saidam. Kamu semakin hari semakin cantik. Tak perlu aku yang bilang. Aku menyentuh cincin berlian sebesar telur burung merpati. Dengan dingin, lalu lempar alat rekam suara itu padanya. Buyen terharu hingga hampir meneteskan air mata. Tiuan, kamu tenang saja. Aku pasti akan membawamu keluar dari lautan penderitaan. Dia dengan semangat berlari untuk meraih tanganku. Aku menghindar dengan penuh kebencian dan melambaikan tangan. Bilang tidak perlu. Kirimkan uang kepadaku saja sudah cukup. Bukan dia yang suka mendengar suara. Gerakan di dalam kamar tidur. Kenapa saya mengeluarkan N10.000 untuk menyewa seorang anak kaya? Di klub eksklusif. Merekam terus-menerus selama sebulan. Total lebih dari 500 gigabita cukup untuk dia dengarkan sampai bosan. Sebelum pergi saya bahkan tidak lupa mengingatkan. Lain kali ada kesempatan seperti ini ingat untuk hubungi saya lagi ya. Jangan biarkan uang jatuh ke tangan orang luar. Meskipun jumlah uang ini tidak sampai 1/10 uang saku saya. Tapi uang orang lain yang diberikan dan uang yang diperoleh sendiri tetap berbeda. Bagaimanapun juga, nyamuk kecil juga daging. Uang orang bodoh kalau tidak diambil rugi. Mendapatkan 490.000. Suasana hatiku sangat senang. Sambil bersenandung lagu, aku kembali ke aula pesta. Aku langsung memegang wajah. Berusaha menahan perasaan canggung dan malu. Pria itu merangkul pinggangku dengan napas tersengal. Berbisik bertanya, baru saja kemana? Ke kamar mandi. Aku agak ragu. Tidak mengatakan tentang urusan transaksi dengan Cheyen. Bagaimanapun juga, menjual file audio juga bukan hal yang mulia. Kamu Ceti mengedipkan mata sungguh? Kamu melilitkan rambutku di jari. Suara yang penuh makna. Aku tidak suka kamu berbicara seperti ini. Jadi aku kesal dan menutup mulutmu. Mencium sampai bibir kami terikat erat baru mau melepaskan. Kamu menghela napas dengan suara yang terpaksa. Selalu tahu cara manja untuk merayu kamu. Aku tersenyum nakal menggigit telinga kamu dan memeluk lehermu dengan manja. Tapi kamu tahan nggak? Pantatku dipukul ai itu sekali. Tatapan itu membuat hatiku gelap. Suara serak. Malam ini nggak pulang lagi. Aku tidur sampai tengah hari. Hatiku pergi kerja. Sedangkan aku santai berbaring di ayunan. Di taman berjemur. Suara seram terdengar di telinga. Kau benar-benar santai ya. Tidak tahu bisa nyaman sampai kapan.
Kau lagi terangsang oleh apa lagi? Lem Noan tersenyum sinis dengan wajah penuh kepuasan. Yang penting tahu bahwa keluarga C akan segera berganti pemilik wanita. Melihat sikap percaya diri dia, aku mengernyit. Sudah gila sampai seperti ini kah? Ketika tulang keropos memecahkan rangkaian manik Buddha yang selalu dibawa selalu di perut, saya kebetulan lewat ruang baca. Di tangan memegang secangkir kopi. Suara pecahan giok yang renyah terdengar. Dia terhuyung mundur 2 langkah. Matanya memerah sambil menunjuk ke arah saya. Kau kenapa mendorongku? Aku komentar meledak. Adegan klasik, meski terlambat, tapi sudah datang. Cara fitnah seperti ini agak kuno ya. Tapi situasi ini tidak biasa. Ini adalah fitnah oleh tokoh pendukung. Tokoh utama sekarang sepertinya berganti peran. Semua jadi kacau. Tokoh utama perempuan yang polos sekarang berubah menjadi Bah Lien Hoa. Saya mencalonkan tokoh pendukung perempuan menjadi tokoh utama baru. Ceti giat mendengar suara langkah masuk. Tatapanmu melintas di tempat kejadian yang kacau. Wajahmu langsung menjadi dingin. Kalung manik-manik Buddha ini adalah pusaka keluarga C. Kau menggosoknya setiap hari. Sebelum menyentuhnya harus mencuci tangan dulu. Menyalakan dupa bukan saya. Saya mengangkat bahu. Dia yang secara tidak sengaja memecahkannya. Teng C. Saya tahu Ten Luon membenci saya. Lem Noan memeluk lengan dan menangis terseduh-seduh. Dengan sengaja menunjukkan bekas goresan di bawah lengan bajunya. Tui Nin, ini adalah barang paling berharga miliknya. Tanpa izin saya, dia tidak berani menyentuhnya. Apakah kamu terluka? Dengan alis berkerut. Dia menarikku ke arahnya, memeriksa seluruh tubuhku. Aku menggelengkan kepala lalu menunjuk ke langit-langit. Kamu sudah lama jadi pembantu di sini. Tidak pernah menyadari ada kamera di Kia. Lem terkejut dan berhenti sejenak. Air mata konyol menggantung di bulu mata. Kali ini, Ceti Ruot benar-benar marah. Dia menekan tombol panggil dengan suara dingin seperti es. Dia dipecat oleh Sa. Ketika pengawal mendekat, Lem Noan tiba-tiba berlari ke depan dan berteriak menutupi telinga. Ceti Giat An, lupa lagi, Sao. 15 menit sebelumnya, saat gempa di Villa Lesan. Aku menyelamatkanmu. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Ceti Giat Cet Taifin Excelan. Sendi jari tangan memucat. Apa yang dia katakan? Waktu itu dia berbaring di jalan menunggu ajal. Saya satu langkah menariknya ke rumah sakit. Takut dia tidak percaya. Lem khawatir buru-buru menambahkan detail. Dia punya satu bekas luka di samping pinggang. Kan? Saya menjaga orang itu. Matanya beralih ke arah Ceti Ruot. Benar-benar dia punya satu bekas luka kecil di pinggang. Sangat sedikit orang yang tahu tentang ini. Suasana menjadi hening. Para pengawal saling melirik. Tak ada Ai yang berani bertindak sembarangan. Sayang, aku menarik bajunya pelan dan berbisik memanggil. Saat ini, hati kecilku seolah terbebas dari kenangan. Dia dengan lembut menepuk punggung tanganku. Lalu membawa Lem ke ruang kerja. Saya menempelkan telinga ke pintu berusaha mendengarkan. Tapi kedap suaranya terlalu bagus. Saya harus menyerah. Mencari selama bertahun-tahun akhirnya saya juga menemukannya. Pengurus rumah tangga bersilang tangan dengan wajah penuh kegembiraan. Saya pura-pura tenang dan bertanya sembarangan. Du Fen Luon Tim Ko Ye. Sao, benar, sudah mencari selama 15 tahun. Tidak pernah menyerah. Begitu lama ya. Saya menunduk menatap hidung tebal dan berbisik. Pemeran utama wanita pernah menyelamatkan adik kecil Sao. Sao, aku tidak ingat bagian ini ya. Karena penulis draft di tengah jalan. Mungkin sistem dalam buku sudah memperbaiki bug sendiri. Tidak mungkin. Aku masih sedang mendukung karakter wanita pendukung. Sekarang malah muncul adegan ini. Hubungan yang tegang antara pria dan wanita utama sekuat apa Sao. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku selama 15 tahun. Bagaimanapun juga, pemeran pendukung wanita yang menyusup. Kasihan pemeran pendukung wanita itu. Komentar memenuhi layar. Kasihan, membuatku tidak nyaman. Aku tutup mata. Hanya seorang pria saja.
Apakah aku tidak bisa hidup tanpa dia? Meskipun bercerai, aku tetap dapat setengah harta. Saat itu, memilih satu tim pria tampan. Apakah lebih menyenangkan? Tas tangan, perhiasan, semua terjual habis. Bagaimanapun juga, tidak meninggalkan Cho Lam Nuan. Sedang asyik menghubungi beberapa agen pembeli barang bermerek. Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka. Tian Han menarik kereta rodanya keluar. Matanya terkunci erat padaku, mengkonfirmasi bahwa dia adalah dia. Bawa ke kantor polisi. Apa? Kamu mau aku yang menanggung kesalahan untuk Lam Nuan? Aku mencengkeram tangan dengan kuat. Mataku perih. Katakan tidak peduli itu bohong. Mendengar kata-kata itu dari Kotoi, hatiku seperti hancur berkeping-keping. Lam Nuan melangkah dengan girang. Dengan sombong memberi perintah pada para pengawal. Sudah jelas, kalau tidak, segera buang dia keluar. Saya bilang itu kamu. Apa? Pengawal segera mengepung. Wajah Lam Nuan tampak bingung. Saya berkedip. Air mata belum sempat jatuh sudah tertekan kembali. Apa yang terjadi ini? 4 pelayan batuk pelan dan menjelaskan. 15 tahun yang lalu, dalam gempa bumi, tuan muda tertimpa balok di kakinya. Saat menelepon ambulans, dokter menyuruh untuk tetap di posisi semula. Jika dipindahkan bisa menyebabkan cedera permanen. Tapi Nona Lam tidak mendengarkan. Dia mengabaikan penolakan dari tuan muda. Menariknya sejauh 10 mil. Akibatnya kaki tuan muda tidak bisa berdiri lagi. Cerita ini benar-benar rumit. Aku terkagum-kagum. Katanya mencari sampai 15 benar-benar dendam lebih lama daripada cinta. Tidak mungkin jelas bahwa aku sudah menyelamatkanmu. Lam bergumam pelan. Sama sekali tidak bisa menerima kenyataan. Dia berteriak seperti orang gila. Bagaimanapun juga, kau tidak bisa membawaku ke kantor polisi. Aku hanya bermaksud baik tapi malah membuat masalah saja. Siapa yang bilang tentang itu? Ceti menarik tangan saya dengan ekspresi bingung. Dia menunjuk ke tumpukan pecahan di lantai. Dengan sengaja merusak harta orang lain. Tidak perlu ganti rugi. Kenapa batu permata ini bernilai 10 juta? Orang biasa bahkan seumur hidup tidak bisa membelinya. Lam terbelalak dan langsung pingsan di tempat. Kemudian diangkat keluar oleh pengawal. Kenapa kamu menekan tangan begitu kuat? Jari saya dipegang olehmu. Sungguh menyakitkan. Berkerut saat melihat bekas merah di telapak tangan. Melihat wajah cemasmu, saya tidak bisa menahan diri lagi. Kesedihan yang terpendam selama ini tiba-tiba meluap. Bibir saya terkatup. Saya melompat ke pelukanmu dan menangis terisak-isak. Aku kira kamu akan melaporkanku ke polisi dan menangkapku. Perasaan campur aduk. Mau menangis mau ketawa. Bagaimana mungkin? Dia menepuk punggungku dengan lembut. Menenangkan. Aku bahkan belum cukup mencintaimu. Kalau orang yang menikah denganmu bukan aku. Tapi Lam Nuan, bagaimana? Mataku masih merah. Tapi akhirnya aku tahu masalahnya. Membuat saya gelisah selama ini. Apakah kamu menyukainya? Dia berusaha menatap saya sambil tersenyum lembut. Kenapa kamu menikah dengannya? Saya bingung dan hampir bertanya lagi ketika kamu tiba-tiba memerah. Tampak seperti seorang remaja yang baru tumbuh. Bagaimana saya harus menyapa? Kamu tetap bersikeras untuk tidak mengatakan lebih banyak lagi. Setelah sadar, Lam Luang menghilang. Villa itu punya 360 kamera. Tapi tidak menemukan jejak apapun tentang dia. Seolah-olah dia menghilang dari dunia ini selamanya. Sampai seseorang menemukan selembar kertas di kamar pembantu yang diduga ditinggalkan olehnya. Tapi di atasnya penuh dengan kalimat yang sulit dipahami. Sistem sial bilang misi kali ini mudah. Kalau masih percaya kamu, saya ini jadi anjing. Hidup kembali normal. Sejak Lam Luang menghilang. Komentar aneh juga sudah tidak ada lagi. Saya kembali menjadi seorang nyonya yang sejati. Setiap pagi membuka mata, berpikir tentang bagaimana menghabiskan uang hari ini. Sampai suatu hari aku menerima pesan dari Cheyen. Da Tiuan, tunggu aku datang menjemputmu. Aku mengerutkan dahi. Tiba-tiba ada firasat buruk. Ketika Che Tiruot
terus-menerus meninggalkan rumah dari pagi sampai malam. Selama sebulan penuh, aku tidak tahan lagi. Sayang, ada apa di kantor? Meskipun hati lelah, aku tetap berusaha tersenyum, meletakkan sebuah ciuman di sudut bibirku. Tidak apa-apa, kamu bisa mengatasinya. Kamu tidak ingin bicara. Aku juga tidak memaksa, hanya diam-diam mencari informasi di internet. Akhir-akhir ini ada apa dengan grup Koti? Kenapa sahamnya anjlok parah seperti ini? Katanya ada pengkhianatan dalam. Ada orang yang mencuri dokumen rahasia, lalu lari ke perusahaan pesaing. Sekarang pasti kekurangan modal untuk putar balik. Entah kenapa saya tiba-tiba ingat pesan dari Bu Yen. Bukan dia pelakunya, kan? Saya tidak paham soal saham. Juga tidak mengerti arti angka-angka aneh itu. Tapi saya tahu satu hal, perusahaan sangat butuh uang. Melihat tumpukan tas dan perhiasan penuh di lemari, saya tidak ragu-ragu mengambil keputusan. Decuin Kim Kwong Fang Ban Giam 20%. Saya memasukkan seluruh kotak perhiasan ke dalam tangan petugas lelang. Catui Hermes yang masih lengkap dengan label ini juga dihitung harganya. Barang bekas yang dijual. Petugas mengelap keringat dan mengingatkan. Nyonya, ini semua adalah edisi terbatas. Kalau bicara terus, diskonnya langsung jadi 30%. Aku melempar kartu hitam dengan keras ke meja. Aku ingin menarik uang tunai secepat mungkin. Pelayan berdiri di samping dengan bingung tidak tahu harus memberi nasihat apa. Akhirnya diam-diam keluar untuk menelepon. Ketika Ceti Ruot buru-buru kembali, aku sedang melepas perhiasan satu persatu dari tubuhku. Kenapa? Bukankah kamu sangat suka kalung ini? Aku dengan tegas membantah sudah bosan memakainya. Dengan kecantikanmu seperti ini, setiap perhiasan hanya sebagai latar belakang saja. Apa yang kamu tertawakan? Aku bilang salah, kan? Ceti Keotoi Faolong. Pelan-pelan pasang kembali kalung itu untukku. Dengan suara yang serius. Berita di internet semuanya palsu. Dibuat oleh dia. Jangan khawatir, walaupun dia melakukan. Sampai manapun aku menendang, aku tidak akan membiarkan istriku menjual perhiasan. Kalau tidak, perusahaan tidak akan selamat. Tidak selamat, tidak bangkrut. Kan? Setelah mendapatkan jawaban pasti, aku merasa lega. Sangat bagus. Tas dan perhiasan semuanya diselamatkan. Krisis keuangan berlalu. Aku kembali ke penampilan lemah lembut. Serakah uang malas seperti dulu. Muka cemberut manja. Kau membuatku takut mati. Harus mengganti 100 ciuman untukku. Aku tertawa terpaksa. Akhirnya tetap memeluk kepalaku dan menciumnya. Suasana perlahan menjadi panas. Akal sehat akhirnya membuatku mendorongmu sedikit. Benar, mata-mata itu apakah Cheyen? Ceti menghela napas pelan dengan nada penuh makna. Dia menayangkan film panas dalam rapat pemegang saham. Sekarang sudah diusir dari perusahaan. Benar-benar ceroboh dan sembrono ya. Saya melirik ke arah lain. Merasa sangat cemas. Lupakan saja. Mari kita terus berciuman. Kalau mau berciuman, jangan buka bajuku ya. Peringatan 5 juta uang saku setiap bulan. Meskipun harus belajar untuk wanita, tetap bebas membeli tas. Ketika terbangun, pelayan membawa kabar baik. Penyakit yang diderita oleh almarhum telah menunjukkan kemajuan. Kaki Anda bisa dioperasi. Tingkat keberhasilannya hanya 70%. Tapi Anda tetap setuju tanpa ragu. Sayang, saya tidak ingin seumur hidup duduk di kursi roda. Tapi setidaknya saat melihatmu tertidur di sofa, aku bisa menggendongmu ke kamar. Sebelum masuk ruang operasi aku menggenggam tanganmu erat. Mulutmu terus mengoceh. Kau harus cepat keluar ya. Kau memperhatikan tas baru itu. Masih menunggu aku membayar dengan kartu. Kotoi Dua tiba-tiba tertawa. Kau lebih suka uang atau lebih suka aku? Saya langsung menjawab tanpa pikir panjang. Tentu saja saya suka seorang dua tua yang kaya raya.